Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di sini bersama Muhammad Halim. Di sini kita akan belajar gimana caranya mengerjakan integral yang ada di perkuliahan kalian nanti, yaitu lebih tepatnya di kalkulus 1. Jadi, ini jam 3 malam ya, jam 3 malam, jam 3 pagi, jam 4 ternyata. Aku baru bangun tidur dan nggak tahu ngapain, jadi aku bikin video ini untuk kalian. Nggak usah di-share, nggak usah disebar, ini bukan untuk publik, tapi untuk kalian-kalian aja tonton aku. Karena ada kalanya kalian akan perlu video ini suatu saat nanti. Jadi video ini konsepnya bukan untuk selesai dalam sekali duduk, melainkan ada beberapa fase yang bisa kalian lihat di sini, di durasi videonya. Nah, jadi fasenya terbagi jadi apa aja? Pertama fase ini, aku menjelaskan konsepnya dulu. Aku jelasin dulu dasar-dasar dari integral itu seperti apa. Aku jelaskan sebisa aku, ini bukan video profesional, jadi aku minta maaf kalau masih banyak hal yang belum aku tahu. Jadi intinya di fase pertama kita perkuat dulu fundamentalnya. Aku kasih dulu dasar-dasarnya. Lalu nanti di akhir fase ke-1 aku bakal kasih satu PDF yang bisa kalian kerjakan soal-soalnya. Gitu, kerjakan soal-soal integral dari apa yang aku bahas sebelumnya. Nah, untuk mengerjakan soal itu kalian harus masuk ke fase kedua. Kalian harus nonton dulu fase keduanya karena integral ini yang membedakan dari matematika sebelumnya itu adalah ibarat puzzle, teman-teman. Jadi meskipun kalian paham fundamentalnya, tapi si pembuat soal itu ada aja gitu, obrak-abrik sistem di dalam soalnya. Nah, jadi di fase kedua aku bakal jelasin ke kalian jenis-jenis atau macam-macam soal yang mungkin dikeluarkan gitu, jenis-jenisnya. Jadi masing-masing jenis aku bahas satu soal, dan itu tuh aku ambil soal dari PDF yang akan aku kasih ke kalian gitu. Oke? Jadi untuk mengerjakan soal yang ada di PDF, kalau kalian bingung, kalian tonton fase 2. Nah, cuma ada dua. Berarti ada berapa fase tuh? 3 ya. Nih, sekarang fase pertama. Yang kedua setelah ini bakal aku jelasin integral itu seperti apa. Dan fase ketiga kita obrak-abrik soal. Oke? Cek it out. Oke, teman-teman. Yang pertama, kita harus paham dulu kalau integral itu salah satu materi yang ada di kalkulus 1. Atau sebenarnya kita ada 3 nih. Sebenarnya di kalkulus itu dasarnya ada 3, di kalkulus yang dasar. Yang mana kita udah belajar tuh di SMA. Yang pertama ada limit, yang kedua ada turunan, yang ketiga ada integral. Nah, pre-kalkulus itu aljabar yang kita pelajari di kelas 10, kelas 11, kelas 12. Dan ketika kelas 12 akhir, barulah kita masuk ke kalkulus yang masih dasar-dasarnya, yaitu trio tadi, limit, turunan, dan integral. Nah, sebelum nonton video ini, ekspektasi aku kalian udah paham duluan limit dan turunan itu seperti apa. Setidaknya cara ngerjainnya. Jadi kita nggak akan mulai dari nol banget gitu loh. Jadi kalau misal kalian belum paham limit dan turunan itu seperti apa, atau konsep dasarnya seperti apa, kalian boleh pelajari dulu, ingat-ingat dulu apa yang dibilang guru SMA kalian, apa yang dibilang guru-guru les kalian, cara ngerjain gimana, itu coba kalian pelajari dulu sendiri, baru kita masuk ke video ini. Nah, jadi di sini integral itu pada dasarnya kita membahas akumulasi. Jadi misal kita buat grafik seperti ini Y, ini X, terus diberikan sebuah kurva yang random gitu loh. Nah ini adalah kurva random, Y sama dengan apalah misalnya kan, X kuadrat tambah 2. Memang mungkin X kuadrat tambah 2 itu nggak gini bentuknya, tapi kita sebagai contoh aja nih. Nah, semisal diminta berapa sih luas daerah di bawah kurva ini. Nah, itu kan kita nggak bisa pakai yang namanya rumus bangun datar yang sederhana gitu. Nah, disinilah integral itu dipakai. Jadi kalau menurut pemahaman aku, integral itu adalah, jadi misal kita punya integral dari X kuadrat tambah 2, mulai dari 0 sampai ke 5 misalnya. Di sini dari batas 5 sampai 0, dx. Itu definisinya adalah berapa sih luas di bawah kurva X kuadrat tambah 2, mulai dari 0 sampai 5, seiring perubahan dari X. Nah, jadi dx di sini itu mengartikan seiring perubahan nilai X, paham nggak sih? Jadi beriringan dengan nilai X, akumulasi dari luas di bawah kurva ini itu berapa gitu. Oke, paham ya? Jadi itu bisa berbeda meskipun kurvanya sama. Kalau batas atas dan batas bawahnya beda, misal di sini kalau 5 sampai 0 misalnya 60 hasil akhirnya nanti. Tapi kalau 3 sampai 0 itu bakal beda lagi. Jadi cuma sampai sini doang. Nah, di sini tuh. Dan bukan berarti hasilnya karena ini kebagi 2 bukan berarti nanti hasilnya jadi 30. Enggak. Karena di sini itu kurva random. Nah, itulah fungsinya integral. Kita bakal mengakumulasi suatu luas area yang sebenarnya acak dengan logika sederhana, yaitu seandainya kita punya kurva seperti ini. Anggaplah kita buat ini menjadi persegi, masing-masingnya persegi. Oke. Nah, dan seterusnya. Kalau persegi-persegi kecil ini dijumlahkan seiring perubahan dari X, seiring berjalannya dx itu berarti seiring berjalannya X, maka itulah yang kita sebut dengan integral, akumulasi dari volume-volumenya. Jadi kan makin kecil si kota ini sampai mendekati infinity, itu bakal semakin akurat hasilnya. Makanya di sini kita definisikan dengan dx. Kita nggak bisa sembarangan, oh karena ini 0 ini 5 berarti kotanya ada 5. Nggak, itu bakal nggak akurat. Nah, gitu ya. Itu mungkin secara sederhana integral itu membahas sesuatu seperti ini menurut pemahaman aku. Mungkin kita bahas sekedar ini dulu nih, karena nanti di perkuliahan kalian bakal dapat lebih dalam lagi. Aku bahas yang sepemahaman aku dulu aja. Perlu aku bilang sebelum kalian lanjut belajar tentang kalkulus atau beberapa materi-materi sulit lainnya, itu adalah pegang satu prinsip seperti ini, satu metode belajar seperti ini, yaitu untuk mempelajari fundamentalnya di awal-awal, carilah seorang partner atau seorang tutor atau suatu media yang paling bisa kalian nyamanin untuk belajar untuk memperkuat fundamental kalian. Jadi misal nanti di kuliah kalian ketemu teman yang ketemu cutting yang pintar banget, tuh tanya dia, integral itu dasarnya seperti apa sih bang? Tuh gimana sih caranya, cara ngerjainnya? Nah, ketika kalian udah tahu fundamentalnya seperti apa, kalian cari ebook dari luar negeri atau sumber belajar lainnya, itu kalian lihat latihan soalnya doang, kalian kerjain tuh satu-satu. Yang penting kalian tuh udah punya fundamentalnya. Nah, ketika kalian bingung nanti, di buku itu pasti ada yang namanya kunci jawaban. Jadi ketika kalian bingung, ya udah lihat kunci jawabannya dengan pengetahuan fundamental kalian, itu tadi kalian nggak masalah kalau mau nyontek. Kenapa? Karena kalian nyontek itu dengan ilmu. Jadi ketika kalian nyontek, itu kalian dapat insight gitu, dapat oh jadi gini cara ngerjainnya, oh jadi ada variasi seperti ini gitu. Jadi kita bandingkan kalau kalian nyontek tanpa ada ilmu dasar sebelumnya, kalian cuma nyalin doang gitu jatuhnya. Kalian bakal nyalin jawabannya. Jadi gitu. Jadi mulai hari ini pegang prinsip seperti itu, pegang metode seperti itu ketika mempelajari materi-materi sulit. Ini nggak cuma berlaku untuk matematika, tapi berlaku juga untuk mapel-mapel sulit ke depannya gitu.
Nah, jadi integral, kita masuk ke dalam cara pengerjaan sekarang. Integral itu ada 3 level. Level yang pertama itu adalah aturan pangkat, power rule namanya. Ini tuh yang dasarnya. Oke, pertama kita pelajari dulu kalau integral itu kadang kita sebut sebagai anti turunan. Kenapa begitu? Karena semisal kita punya fungsi y sama dengan x kuadrat. Kita turunkan dia di per dx-nya, berarti 2x. Itu kalian aku harap udah paham. Kenapa? Oke, ketika kita turunkan, dia adalah 2x. Nah, fungsi turunan ini kalau kita mau balikin ke fungsi aslinya, itu dengan cara kita integralkan. Sama dengan x kuadrat ditambah c. Nah, ditambah c itu wajib. Kenapa? Karena semisalnya kita punya x kuadrat tambah let's say 2. Oke, x kuadrat tambah 2, ketika kita turunkan, itu bakal menjadi 2x doang. Ya enggak? Jadi x kuadrat mau x kuadrat atau x kuadrat tambah 2, turunannya sama-sama 2x. Nah, kalau 2x ini kita integralkan, kan aku bilang tadi kalau kita integralkan si 2x itu bisa menjadi fungsi asalnya, fungsi dia sebelum diturunkan. Nah, yang menjadi misteri, ketika dia diintegralkan dia bakal jadi x kuadrat atau x kuadrat tambah 2, gitu kan? Kita nggak bisa tahu, karena rumus dari integral sendiri itu hanya seperti ini. Ketika kita punya xn, itu integralnya akan menjadi 1 per n tambah 1, x n tambah 1. Nah, kita nggak bisa tahu tuh nilai yang sebelumnya konstanta, yang sebelumnya di sini adalah 2, atau justru 0, ini kan tambah 0 atau 0, itu kita nggak bisa tahu. Makanya kita definisikan sebagai c untuk menyebut nilai yang masih misteri tadi, gitu. Itulah fungsi plus c. Makanya nanti di kuliah dosen kalian kalau kalian nggak tulis si c ini, itu fatal. Kalian bakal dapat nilai minus. Karena ibaratnya kalian menghilangkan sesuatu yang sebelumnya itu sebenarnya ada, si 2 ini. Nah, 2 ini kita nggak tahu. Oke, paham ya? Nah, jadi power rule adalah yang tadi aku sebut. Ketika kita mengintegralkan x pangkat n, itu bakal jadi 1 tambah n tambah 1, x n tambah 1 plus c. Itu. Ini ada dx ya. Nah, ini berlaku dalam penjumlahan dan pengurangan. Misalnya kita punya x kuadrat ditambah x pangkat 3 dx. Itu bakal menjadi 1 per 3 x pangkat 3 tambah 1 per 4 x pangkat 4 plus c. Gitu. Jadi power rule itu semudah itu. Kalian intinya ketika kalian melihat persamaannya, kalian lihat x-nya, lihat pangkatnya berapa? 2. Ini kalau dalam ini ya, kalau dalam pikiran aku, cara aku cepat memprosesnya adalah aku lihat pangkatnya berapa, dalam pikiran aku jumlahin dengan angka 1. Misalnya 2 tambah 1 kan 3. Langsung aja aku taruh sepertiga x pangkat 3, selesai. Sama ketika kalian udah terbiasa dengan turunan misalkan. Kalian kalau melihat turunan x pangkat 10 itu kalian udah enggak gentar lagi. Kalian langsung turunin 10 x pangkat 9. Jadi di dalam pikiran kalian tuh proses informasinya adalah kalian turunin si 10-nya, kalian kurangin pangkatnya. Jadi bisa cepat kalian ngerjainnya. Nah, kalian terapkan hal yang sama kepada integral. Kalian yang tadinya kalian turunin dulu pangkatnya, sekarang kebalik. Kalian tambahin dulu pangkatnya dengan 1, baru kalian turunkan dengan catatan ada 1 per. Oke? Misal x pangkat 10 ini. Coba cepatnya adalah dalam pikiran 10 tambah 1 berapa? 11. Aku tulis 11 x pangkat 11. Oke, selesai. Mungkin yang agak tricky adalah ketika kita jumpa dengan bentuk pecahan x 1 per 2 misalnya. Ketika kalian udah terbiasa nanti, saat 1 per 2 tuh ketika ditambah 1 mungkin sekarang kalian masih menjadi masalah. 1 per 2 tambah 1 kalian tulis dulu, 1 per 2 tambah 1 kalian silang, 2 per 2 tambah 1 3 per 2. Kalian kalian dulu di kertas misalnya. Tapi kalau kalian udah terbiasa nanti, 1 per 2 tambah 1 udah kalian udah hafal gitu loh. 1 per 2 tambah 1 itu 3 per 2. 3 per 2, kita 1 per 3 per 2 adalah apa? Adalah 2 per 3, gitu kan? Nah, ini dia hasilnya. Ketika kalian udah mahir nanti. Jadi, cara yang mahir di mana? Latihan soal. Kalian perbanyak aja latihan-latihan soal yang bakal aku kasih di PDF nanti. Oke. Dan mungkin agak tricky lagi nanti di sini. Misal kalian, ini aturan spesial ya. Ketika kalian ketemu saat x pangkat min 1 diintegralkan, mungkin secara awam, secara aturan yang aku bilang tadi, kalian bakal tambahin min 1 dengan 1. Jadinya 1 per 0, x pangkat 0 gitu kan. Nggak boleh, 1 per 0 itu nggak terdefinisi. Alhasil apa? Ada sifat spesial di sini. Khusus x pangkat min 1 aja. Adalah logaritma natural dari x. Nah, itu. Kalian ingat aja nanti ya. Oke, sebelum aku lanjut, kita juga bakal ketemu yang namanya trigonometri di level 1 ini. Jadi kalian hafalin dulu tuh turunan trigonometri dari sin sampai ada 6 kan? Sin, cos tangen, kotangen, cosec, secant. Oke. Kalau sin, kita ngomongin turunan ya, d per dx. D per dx dari sin itu akan menjadi cos. Kalau cos itu bakal menjadi min sin. Tan akan menjadi enggak. Tunggu hapus. Oke, tan akan menjadi secant kuadrat x. Kotangen akan menjadi minus cosecant kuadrat x. Secant akan menjadi sec x kali tan x. Cosecant akan menjadi min cosec kali kotangan x. Oke. Nah, cara ingatnya gimana? Aku anggap yang ini kalian nggak perlu try-hard kali lah ya ingatnya. Nah, dari sini sampai sini itu memang agak asing ketika kita masih di SMA kemarin. Cuma aku ingat gini, kalau ada tan, dia pasti berhubungan dengan sec. Kalau ada kotan, itu dia berhubungan dengan minus cosec. Nah, jadi yang perlu kalian hafalin adalah si bentuknya ini aja. Jadi kalau aku pribadi udah hafal nih, tan x itu bakal jadi secant kuadrat, kotangan cosecant kuadrat dengan syarat ditambah minus kalau si kotangan ini nanti. Secant itu bakal jadi sectan, cosecant bakal menjadi min cosec kotan, gitu aja. Kalian perhatiin aja polanya gimana, dia tuh berpasangan sama siapa dan bentuknya bakal jadi apa gitu. Nah, alhasil ketika kalian ketemu integral dari cos x misalnya, itu kalian gak akan bingung, karena kalau kalian udah hafal itu tadi ya, integral dari cos x adalah ya sin x. Aku bilang tadi kan integral adalah anti turunan, kebalikan dari turunan. Maka kalau turunan dari sin x adalah cos x, maka integral dari cos x adalah sin x gitu. Jadi kebalikannya aja. Paham ya? Oke. Kita masuk ke level 2. Level 2 kita beri judul U substitute. Nah, ini dipakai pas kapan? Oke, seandainya kita ketemu soal, aku bilang tadi kan power rule itu cuma berlaku kepada penjumlahan dan pengurangan.
dia beda sama turunan yang bisa kalian terapin ke perkalian gitu. Nah, versi integralnya juga ada di sini. Jadi versi integralnya untuk perkalian dan pembagian itu kita masuk ke level 2. Misalnya integral dari x kuadrat dikali x pangkat 3 gitu, x. Itu nggak boleh kalian nggak boleh jadi kayak gini. Nah, nggak boleh. Kalau perkalian kalian nggak boleh pakai power rule karena dia bakal beda nanti hasilnya. Nah, cara yang benar gimana? Kita pakai permisalan. Kalian lihat pola di sini. X pangkat 2 itu adalah bentuk bisa diotak-atik gitu. Oke. Kita main dengan soal aja ya. Coba kalian lihat pola dari soal ini aja. Semisal aku anggap x pangkat 3 itu sebagai u. Dan u ini aku bakal turunin jadi du 3x pangkat 2 dx. Ingat ya, dx ini bukan sekedar simbol, kalian harus selalu ikutin dia. Oke. Jadi satu kesatuan ketika kalian menurunkan sesuatu. Nah, turunan dari u tadi adalah 3x kuadrat dx. Di sini kita lihat ada x kuadrat dx. Enggak, ada x kuadrat dx. Yang hama di sini adalah 3-nya. Ya udah, kita otak-atik aja. Du per 3 sama dengan x kuadrat dx. Sekarang bisa kita ganti x kuadrat dx yang ada di sini, kita ubah menjadi du per 3 x pangkat 3. Nah, ketika udah menjadi bentuk seperti ini, ingat x pangkat 3 itu apa? X pangkat 3 adalah u, alias bentuknya akan jadi seperti ini. U. Ini per 3 u, bisanya sepertiga u du integral. Nah, kalau ini udah enak. Kenapa? Karena sekarang yang perlu kita integralkan adalah si u-nya. Karena simbol di sini itu udah berubah. Yang tadinya dx, kita wajib turunin terhadap x. Kita wajib integralkan terhadap x. Sekarang udah berubah jadi du, yang mana kita tinggal turunin terhadap u. Tinggal integralkan terhadap u. Nah, ini kan simpel. U pangkat 1. 1 tambah 1 berapa? Seperdua. U pangkat 2. Jangan lupa di sini ada sepertiga. Nah, hasilnya apa? Seperenam U pangkat 2 tambah C. Jadi hasil integral dari x kuadrat kali x pangkat 3 adalah seperenam U pangkat 2 tambah C. Dengan catatan U-nya adalah tadi x pangkat 3. Nah, x pangkat 3. Jadi kalian balikin lagi tuh ke bentuk asalnya, si U-nya. Hasil seperenam x pangkat 3 kali 2, 6 tambah C. Nah, sekarang tanya, sama apa enggak gitu? Di antara ini dengan ini sama apa enggak? Sepertiga x pangkat 3 dikali seperempat x pangkat 4 tambah C, emang sama dengan seperenam x pangkat 6? Beda. Oke. Di sini sebenarnya nggak semua bentuk perkalian itu bisa kalian, sebenarnya bisa, nggak semua bentuk perkalian itu wajib kalian terapkan u substitut, melainkan kalian lihat dulu nih, x pangkat 3 kali x pangkat 2 itu kan x pangkat 5. Nah, kita harus repot gitu kan, langsung aja seperenam x pangkat 6 itu. Jadi pelajarannya adalah kalian lihat dulu soalnya apakah bisa diotak-atik menjadi lebih mudah atau enggak. Kalau enggak, masuk kita level 2 ini. Kalau iya, kalau bisa kalian otak-atik sebelum kalian integralkan, utamakan seperti itu dulu. Oke. Nah, lanjut, gimana kalau bentuknya seperti ini? Oke, nah ini kelihatannya rumit kali kan? Tapi coba kalian putar otak aja. Tadi kan kalau kalian lihat cara ngerjain, itu adalah kita nyari turunan yang bisa pas dengan sesuatu yang simpel ini kan. Kalau aku pribadi ngelihat soal kayak ini, aku bakal mata aku langsung tertuju kepada bentuk yang rumit, bentuk yang paling rumit. Bentuk yang paling rumit adalah di sini. Udahlah dia ada pangkat 2-nya, terus dikurung lagi dengan pangkat 4. Itu mematikan. Jadi mata aku langsung fokus ke situ. Aku anggap dia sebagai u. Aku turunkan. Dan boom, kalian dapat nih titik cerahnya. 2x tambah 2 dx. Itu kan ada di sini. Ya enggak? 2x tambah 2 dx. Ya udah, bisa kita ganti. X kuadrat tambah 2x pangkat 4 du. Karena 2x tambah 2 dx itu kan du gitu. Nah, balik lagi, x kuadrat tambah 2x itu kan u pangkat 4 dong, ya enggak? Hasilnya akan menjadi 1/5 u pangkat 5 tambah c. Kalian balikin sendiri aja nanti bentuk u-nya apa, x kuadrat tambah 2x gitu ya. Kadang kalau kata guru aku, dalam bentuk u gini aja udah gak apa-apa, tapi biar aman kita balikin ya. Nah itu, paham ya? Jadi level 2 itu gimana cara kalian memandai-mandai mengubah bentuk yang rumit menjadi bentuk sederhana yang ada di sekitar persamaan ini gitu. Jadi kalau kita main dengan integral itu ibarat kita main puzzle aja teman-teman. Kita main game. Aku tahu kalian yang nonton video ini itu kan teman-teman aku kan, tuh entah kalian ganteng kayak Bonjo kayak ya siapa lah yang bisa aku share ke selain ke kalian. Aku yakin, aku percaya kalian tuh terbiasa dengan hal-hal yang memutar otak. Jadi gak usah takut gitu kerjain integral, asalkan kalian punya fundamentalnya, ya kalian tinggal otak-atik aja gitu. Paham ya? Oke, lanjut ke level 3. Itu kedengeran gak sih suara mesin? Gak apa-apa ya. Di sini kita sholat teman-teman. Oke, kita masuk ke level 3. Level 3 itu namanya by parts. Nah, jadi konsep level-level ini adalah kerangka berpikir kalian dulu gitu. Kalau kalian nggak bisa ngerjain satu persamaan dengan level 1, coba level 2. Kalau sekiranya nggak bisa juga level 2, inilah langkah terakhir. Karena semua soal aku rasa bisa dikerjakan dengan by parts. Cuma kadang ya lebih sederhananya kita pakai level sebelumnya. Jadi jangan sampai rugi waktu aja guys, yang rugi waktu dan tenaga. Oke, kita contoh ya. Oh ya, di by parts ini kalian harus ingat dulu, lihat ya namanya. Oke, nanti aku jelasin itu apa. Oke, di turunan ketika kita punya u kali v, itu bakal jadi apa? Itu bakal jadi u aksen kali v tambah u kali v aksen. Oke, dari rumus turunan perkalian uv yang ini itu bisa kita terapkan seperti ini. Misalnya kita integralkan kedua sisi, d per dx dari uv, terus integral dari ini, terus integral dari ini. Nah, itu akan menghasilkan apa? Ingat, turunan integral adalah inverse dari turunan. Jadi kalau kita integral ketemu turunan itu bakal menghasilkan bentuk yang basic, jadi uv doang. Sementara ini sama juga aturannya, ini bakal jadi du
ini bakal jadi U dikali dV. Ini bakal jadi du dikali V. Nah, oke, dan misal kita sendirikan ini, itu bakal jadi U kali dV, integral U kali dV sama dengan UV dikurang integral du kali V, ya nggak? Nah, inilah rumus by parts, rumus dasar dari by parts yang perlu kalian ingat. Kemudian lihat itu apa? L itu logaritma, I-nya inverse trigonometry, A-nya aljabar, T-nya trigonometry, E-nya eksponen. Oke, beda masing-masing ini ya. Kalau logaritma itu misal ada ln x, inverse trigonometry itu misalnya sin min 1x, aljabar x biasa, trigonometry sin x, eksponen e pangkat x misalnya, atau 2 pangkat x. Nah, itu. Nah, ini mengartikan apa? Jadi semakin ke kiri dia adalah si U, dan semakin ke kanan dia adalah dv. Kita lihat di sini kan ada U dan dv. Kita langsung bermain dengan soal aja nih biar paham. Misalnya ada integral dari, oke, let's say sin x dikali x. Nah, sin x dikali x, coba kita pikir, bisa nggak dia dimainkan dengan level 1? Nggak bisa, ini perkalian. Bisa nggak dia dimainkan dengan level 2? Nggak bisa juga, meskipun ini level 2. Ini tuh misal kita ibaratkan ini sebagai U sama dengan X, U sama dengan X, DU sama dengan 1. Oke, ada nih, 1 dx ya, ada dx, bisa kita buat jadi DU. Dan ini juga ada X nih, berarti nanti jadi sin U kali U, DU, sama aja, bentuknya jadi sama aja nih. Apa bedanya sin X kali X dx dengan sin U kali U, DU? Nggak ada bedanya. Artinya apa? Ini nggak bisa dimainkan dengan level 1 atau level 2. Oke, makanya di sini kita bakal pakai by parts, bakal pakai level 3. Kita lihat, ini bentuknya itu bakal kita setarain dengan ini. Jadi siapa U-nya, ingat tadi lihat ya, di situ cuma ada aljabar dan trigonometri. Antara aljabar dan trigonometri, siapa yang U? Aljabar. Siapa yang dv? Trigonometri. Udah, kita mainkan. Aku bisa bilang by parts ini mudah. Karena apa? Karena kita tuh cuma masukin rumus doang. Yang penting nanti adalah puzzle-puzzle-nya. Tapi dasarnya seperti ini. Nggak kayak U substitute yang kalian harus mikir mana nih yang ada celahnya untuk bisa kita otak-atik. Nggak perlu sampai kayak gitu kita mikirnya. Kita cuma perlu mengotak-atik rumus. Kita cuma perlu masukin rumus. Nah, ini U, ini dv. Kita mainkan. Oh, kalau aku pertama penyebarin nih, U-nya X, maka DU-nya 1 dx. dv-nya sin X, maka V-nya, cara nyari V berdasarkan dv adalah kita integralkan. Karena integral dari dv itu bakal menjadi bentuk V, bentuk asli. Integral dari sin X apa? Min cos X gitu kan. Ya enggak? Min cos X kalau misal kita turunin kan bakal jadi sin X gitu. Oke, kita punya data-data ini. Yaudah kita mainkan. U kali V, X kali min cos X, dikurang dengan integral dari 1 kali min cos X. Oke, nah, sekarang langsung aja, ini kita tulis ulang. Ini jadi plus karena ada min 1 cos X. Oke, kita fokus sini sekarang. Integral dari cos X dx kan kita tahu nih. Sin X udah jelas. Ya udah. Selesai. Ini jawabannya. Simpel kan kalau by parts. Nah, ada satu metode untuk yang lebih cepat lagi dari by parts, yaitu kalau nggak salah namanya DI. Tabel DI. Nah, tabel DI ini kita pakai kapan? Misal kita melihat soal kayak ini. X kuadrat dikali X kuadrat dikali E pangkat X deh. E pangkat 2, E pangkat X ya boleh. E pangkat X itu kan eksponen. Eksponen itu paling kanan. Otomatis dia dong dv-nya ya enggak? Dan dia U-nya. Oke, kita buat U sama dengan X kuadrat, DU sama dengan 2X. dv sama dengan E pangkat X, V sama dengan E pangkat X. Oh iya, ingat, Euler itu spesial. Integral dari E pangkat X itu bakal E pangkat X lagi. Turunan dari E pangkat X itu bakal E pangkat X lagi. Nah, ini spesial ya, emang spesial. Terus, integral dari E pangkat 2X itu bakal jadi 1/2 E pangkat 2X. Jadi pangkat yang itu turun gitu, jadi 1/2. Turunan dari E pangkat 2X itu 2 kali E pangkat 2X. Mudah kan? Jadi, kalau E pangkat X itu gak berubah sih. Nah, di sini udah kita mainkan, coba kita tes, kita mainkan. Apa yang janggal di sini? Nah, kita ketemu bentuk ini. Ketika kita ketemu bentuk ini, emangnya ini bisa kita integralkan? Sih, nggak bisa kita integralkan, nggak bisa juga kita pakai U substitute. Alhasil apa? Ini harus kita repot-repot, kita ibaratkan lagi. Nah, harus kita by parts sekali lagi. Tuh. Oke, di sini ya emang bisa sih kita permainkan lagi. Nanti kan jadi 2x, E pangkat X kurang integral dari 2 kali E pangkat X gitu. Terus ini juga jangan lupa ada X kuadrat kali E pangkat X dikurang dalam kurung, jangan lupa dalam kurung. Memang ini jadi udah selesai nih. 2 kali E pangkat X itu apa? Sama aja, karena integral dari E pangkat X ya sama aja. Nah, selanjutnya bakal gini. Nah, tapi nih, kalau kalian ketemunya X pangkat 4 kali E pangkat X kayak mana? Kalian mau sepanjang apa kalian ibaratkan lagi si integral ini? Kalian mau berapa kali pakai by parts? Ya nggak? Bisa jadi malah 4 kali gitu. Nah, jadi kalau kalian ketemu yang pangkatnya sebanyak itu, dan terus kalian harus pakai by part, pakailah tabel DI. DI itu apa? Di sisi ini adalah kita taruh si U, di sisi ini kita taruh dv. Misalnya ini ya, misalnya tadi deh. Si U-nya kan X pangkat 2, dv-nya kan E pangkat X. Nah, yang bagian kiri ini kita turunin sampai jadi 0. 2x, 2, 0. Yang bagian kanan kita integralin terus. Harus diajar sampai sini nanti. Nah, terus kita mainkan ini, kita kali miring ini. Dan dia polanya plus minus. Oke. Nah, kita kali nih. Berarti nanti kan x kuadrat kali E pangkat X dikurang 2x kali E pangkat X ditambah 2 kali E pangkat X. Sama nggak tuh hasilnya? Tuh, sama nggak? Nah, ini berapa menit tadi? Sementara ini cuma berapa detik? Itu. Coba kalian pahami dulu ya. Oke, udah paham semuanya? Jangan lupa nih, kita tambah C. Oke. Jadi aku harap udah paham nih kapan kalian pakai DI, kapan kalian cara biasa aja by parts. Nah, kita udah melalui nih 3 level dari integral.
Dan inilah akhir dari fase 1. Abal taruh nih link PDF-nya di description. Kalian kerjain aja, itu soal dari buku Thomas Calculus. Jadi kalau kalian mau baca buku, kalau nanti di kuliah tuh kalian bakal ketemu by ebook. Nah, kalau kalian mau belajar dari ebooknya itu, kalau saran aku nggak perlu baca materinya, tapi kalian lihat latihan soalnya, kalian coba-coba di situ, kalian kerjain gitu. Itulah yang kita lakukan sekarang. Aku bakal kasih soal-soalnya di bawah di description. Itu kalian kerjain berdasarkan fundamental yang udah aku ajarin. Oke? Kalian pause video ini, kalian keluar video ini, kalian kerjain. Nah, ketika kalian udah mulai struggle, kita masuk ke fase 2. Jadi fase 2 ini nggak perlu kalian tonton sekarang, tapi nanti ketika kalian udah struggle di soal-soal itu. Nah, oke? Kita mulai nih fase 2 sekarang. Oke, welcome to fase 2. Aku anggap berarti kalian masuk ke fase ini, artinya kalian udah mulai buka-buka soal yang aku kasih. Kita mulai dari soal yang U-subs itu dulu. Soal U-subs. Nah, jadi di dalam soal U-subs itu bakal ada beberapa jenis variasi soal, yang mana kalau aku lihat itu aku anggap nomor 1 dan sampai seterusnya itu kalian nomor awal-awal kalian udah paham, tapi ada satu soal yang pengen aku bahas nih, yaitu soal ini, soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 itu bentuknya tuh kalian lihat 4x pangkat 3, x pangkat 4 tambah 1, dx. Oke, ini cara ngerjainnya gimana? Sebenarnya berdasarkan yang aku jelasin sebelumnya itu udah cukup. Kita lihat nih, cuma karena ini bentuknya pecahan, jadi mungkin ini bakal agak membingungkan bagi pemula. Kalian lihat aja, kalau aku tadi kan prinsipnya kita lihat mana yang paling rumit di bentuknya. Udah, ini paling rumit. Kita turunkan, kita anggap U 9x pangkat 4 tambah 1, maka du-nya apa? 4x pangkat 3 gitu kan. Nah, ada nih titik cerahnya, 4x pangkat 3 ada di sini. Bisa kita ubah sekarang. Jadi jadi du per x pangkat 4 tambah 1 itu kan U pangkat 2 gitu. Bisa kita tulis 1 per U pangkat 2 du atau U pangkat min 2 du. Nah, ini kan tinggal kita permainkan lagi. Min 2 tambah 1 berapa? Min 1. Jadi 1 per min 1, U pangkat min 1 tambah C. Alhasil U pangkat min 1. Nanti kalian balikin ke bentuk U-nya. Bentuknya tadi apa? X pangkat 4 tambah 1 gitu. Jadi itu nomor 4 ya. Aku harap ini bisa diterapin ke soal-soal yang jenisnya sama gitu. Nomor 7 ya. Sin 3x dx. Nah, letak substitusinya ada di sini. Jadi U sama dengan 3x, du sama dengan 3 dx. Emang ada 3 di sini, Syed? Nggak ada, tapi kan dx ada. Nah, jadi du per 3 itu sama dengan dx. Alhasil apa? Sepertiga dari sin U du. Ya enggak? Dx aku ubah jadi du per 3, per 3-nya aku kedepanin, sin 3x aku ubah jadi sin U. Hasilnya, integral dari sin adalah min cos U. Selesai. Next adalah soal nomor 12. Soal nomor 12 itu bentuknya seperti ini. 1 kurang cos T per 2 dikuadratkan dikali sin T per 2. Kayaknya agak unik. Kalau aku jadi kalian, aku bakal langsung ke sini, ke 1 kurang cos T per 2. Karena apa? Ya ini paling rumit bentuknya. Langsung aja kita mainkan. Turunan dari min cos adalah, kalau cos adalah min sin, berarti min cos adalah sin. Tapi jangan lupa, di dalam ini kan ada ini, apa namanya? Paham nggak sih? Jadi kalau min cos T per 2 kita turunin itu kan ada namanya chain rule gitu kan kalau diturunan. Jadi nggak sekedar kita ubah jadi sin T per 2 doang, tapi yang ada di dalam sini yaitu seper 2 itu juga kita turunin, kita keluarin dari seper 2 gitu. Makanya di sini ada seper 2-nya. Nah, kita lihat sin T per 2 dt kan ada di sini. Nah, berarti yang perlu kita buang adalah seper 2-nya, kita pindahin dari 2 du sin T per 2 dt. Udah, kita ubah. Berarti bentuk integralnya nanti bakal jadi U pangkat 2 dt. Jangan lupa ada 2 di sini. Ini du ya, du. Jadi 2U kuadrat kali du. Yang menghasilkan U pangkat 2 ini kalau kita integralkan jadi berapa? 2 tambah 1, 3. Udah, sepertiga. Kali 2, U pangkat 3 tambah C. 2 per 3, U pangkat 3 plus C. Next, ini ada yang unik nih. Nomor 22. Nah, ini betul-betul permainan puzzle kita ibaratnya. Jadi bentuk soalnya seperti ini. Akar sin x kali cos pangkat 3x dx. Nah, bingung nggak? Cos pangkat 3x nanti kita, misal kita, ini kan yang paling rumit kan? Emang kalau kita turunkan dia bakal membantu? Enggak, gitu sebenarnya enggak. Jadi gimana nih caranya? Nah, coba kita perhatikan. Kalau aku prinsipnya, selain yang rumit, memang sini rumit, x pangkat 3. Tapi coba kita utamakan yang terkurung oleh sesuatu gitu. Oke? Selain ini, sin x, kita ibaratkan sin x adalah u-nya. Maka du-nya adalah cos x dx dong. Di sini cuma ada cos pangkat 3x, sementara yang kita punya cuma cos x. Putar otak dong kita. Ternyata cara pengerjaannya adalah seperti ini. Ini kita jadiin cos kuadrat x dikali cos x. Nah, cocok gak? Oke, sekarang kita lihat. Cos kuadrat x itu kan
kalau kita pikir-pikir ada identitas seperti ini kan, sin kuadrat tambah cos kuadrat itu kan sama dengan 1. Berarti kalau cos kuadrat doang 1 kurang sin kuadrat. Nah, kenapa kita butuh ini? Karena kalau bisa segala hal yang kita lakukan di dalam persamaan ini itu selalu berpatok ke nilai u, karena itu yang akan menuntun kita. Oke, kita buat nih, ini jadi akar u, ini kan jadi 1 kurang sin kuadrat ya, berarti 1 kurang u, 1 kurang u kuadrat dikali cos x dx ini apa? Du. Dan di sini kita udah enak, kita masukin aja nggak sih? Jadi ingat akar itu u pangkat setengah, u pangkat setengah dikurang u 2 kali setengah, u pangkat setengah dikali u pangkat 2, 2 tambah setengah 5 per 2 ya nggak sih? Nah, kita tinggal apa namanya? Kita tinggal permainin aja. Mulai dari ini, 1/2 tambah 1, 3/2. Oke, 5/2 tambah 1, 7/2. Nah, di sini kita udah selesai. Tinggal kalian balikin sendiri ke bentuk U-nya. Tuh. Oke, lanjut nomor 27. Nah, di nomor 27 ini ada satu pelajaran yang perlu kalian ingat, bahwa nggak selamanya U substitut itu berjalan lurus doang. Oke, maksudnya apa? Kita lihat nih. Di soal nomor 27 untuk seperti ini. Oke, ini seandainya kita turunin ini, itu bakal jadi apa? 1/9R ya nggak sih? Bakal jadi 1/9R. Oke. Next adalah nomor 47. Di nomor 47 itu kalian bakal ketemu seperti ini bentuknya. X pangkat 3, X pangkat 2 tambah 1. Oke, aku bilang tadi kan kita utamakan soal yang kita utamakan bentuk yang paling rumit dan terkurung. Udah jelas di sini siapa U-nya. Maka DU-nya adalah 2X. Nah, membantu nggak kita melakukan ini? Enggak gitu kan. Tapi di sisi lain kalian mulai berpikir, apa pakai by part saja nih? Tuh, apa kita pakai by part saja? Apa kita pakai DI? Nggak perlu. Kita masih belum memerlukan itu. Karena kita lihat loh. Ternyata X pangkat 3 ini itu bisa kita ubah seperti ini. Ya nggak? Nah, kita punya X. Tuh, jangan lupa, kita punya X dx dari sini. Jadi DU per 2 itu sama dengan X dx. Oke, kita tulis nih. DU nanti kan. DU. Terus X kuadrat itu siapa? Kita punya X kuadrat tambah 1. Nah, kalau U sama dengan X kuadrat tambah 1, berarti X kuadrat doang U kurang 1 dong. Nah, kita tulis di sini U kurang 1 dikali akar U, DU. Nah, di sini pekerjaan kita selesai sebenarnya. Ini U pangkat setengah ya. U pangkat setengah kali U pangkat 1 itu U 3/2 kurang U pangkat setengah. Akurat, kalau kalian udah sampai sini, mungkin kalian udah terbiasa nih dengan bentuk ini. Udah tinggal tambah 1 aja, nanti hasilnya jadi kayak gini. Nah, gitu ya. Balikin aja U-nya ke semula. Kemudian ada di nomor 43, itu bentuk seperti ini ya. X kurang 1 pangkat 10. Nah, ini pangkat 10 itu gede kali gitu kan. Sekalipun kita turunkan ya, 1 dx. Oke, adalah dx nya. Dx nya doang yang ada. Bisa kita ubah jadi du. Tapi x itu apa? X kurang 1 kita udah tahu nih, U pangkat 10 jadi kan. Tapi kalau x nya doang itu apa? Sama aja kayak yang tadi. X nya doang itu U tambah 1. Maka kita bisa ubah jadi kayak gini. Kita sederhanakan, U pangkat 11 tambah U pangkat 10, du. Oke. Next ada di nomor 50. Di nomor 50 bentuknya seperti ini. Oke. Nah, coba kita kerjain sama-sama. Kita lihat step by stepnya. Kalau aku pribadi, mata aku langsung tertuju ke sini. U sama dengan 2x kurang 1. Maka DU-nya adalah 2 dx. Berarti DU per 2 dx-nya kan. Lanjut, di sini kita punya adalah x. Maka kalau berdasarkan pola-pola tadi, kita pengen bentuk ini jadi x sendirian. Alhasil dapatlah kita bentuk seperti ini. Nah, oke, ketika udah dapat data-data ini, kita bentuk ulang aja. X-nya U tambah 1 per 2. Kemudian di bawah situ ada U pangkat 2 per 3. Kemudian dx-nya adalah DU per 2. Oke. Maka ini kita bisa ubah jadi U tambah 1 per 2U pangkat 2 per 3 dikali 1/2 DU. Nah, ini 1/2
Ini bisa keluarin ya. Kalau konstanta ini bisa dikeluarin dari integral ya teman-teman. Tersisa U tambah 1 per U 2/3 doang. Nah, karena ini atasnya penjumlahan, bawahnya pembagian, jadi kita bisa ubah jadi ini. U per U 2/3 tambah 1 per U 2/3. Oke, sini udah jadi lebih mudah kerjaan kita. Alhasil ini saat ini kan 1 kurang 2/3. U per 1/3 tambah U pangkat min 2/3. Oke. Dalam kurung 1/3 tambah 1, 4/3 gitu ya. Min 2/3 tambah 1, 1/3. Nah, inilah dia jawabannya. Next adalah nomor 51. Nah, 51 ini jenis variasi yang terakhir kalau di PDF yang kasih ya. Jadi maksud dia adalah kalau kalian bingung dengan suatu integralan panjang ini, itu salah satu caranya adalah dengan menyelesaikannya dengan cara kita membagi. Kita bagi dia menjadi beberapa permisalan gitu. Yang pertama, dia udah bilang di sini di soalnya. Kita mau permisalkan U-nya itu sikan X-nya. Kemudian V-nya adalah U pangkat 3. Lalu ada W juga, 2 tambah V. Gitu. Nah, coba kita step by step aja, kita perlahan-lahan. Kalau misal U-nya adalah tan X, maka DU-nya adalah sec squared X gitu kan. Berarti apa? X squared X dx. Di sini ada X ya. Berarti kita bisa ubah bentuk atas itu jadi 18 U kuadrat dikali sec squared X dx itu kan DU. Lalu bentuk yang bawah itu jadi 2 tambah tan pangkat 3, U pangkat 3 ya. Pangkat 2. Nah, bentuk ini itu belum selesai. Kita masih belum bisa menyelesaikannya dengan integral yang sederhana. Maka kita lanjut. Di sini kan kalau kita lanjut ke permisalan yang kedua. Jadi kalau V itu U pangkat 3, maka dV itu 3 U kuadrat DU. Sekarang kita lihat bentuk yang tadi itu bisa kita ubah jadi kalau kita kan punya 18 U kuadrat DU kan. Sementara di sini ada 3 U kuadrat DU. Kedua ruas kita kalikan dengan 6. Jadilah 18 U kuadrat DU. Bisa kita substitusi sini. Jadi 6 dV per 2 tambah U pangkat 3 itu sama aja kayak 2 tambah V dipangkatkan 2. Nah, ini pun masih belum selesai. Kita lanjut ke permisalan yang ketiga. Kalau misal W sama dengan 2 tambah V, maka dW adalah 1 dV, ya enggak? Kita bisa lihat nih, kita punyanya 6 dV di sini. Maka artinya apa? Kalau kita pengen dW, kita ubah 6 dW sama dengan 6 dV. Baru bisa kita substitusi. 6 dW sama dengan 2 tambah V adalah W kuadrat. Nah, di sini baru kita bisa kerjakan dengan mudah. 6W pangkat min 2 dW. Min 2 tambah 1, min 1. Hasilnya adalah min 6W pangkat min 1, alias min 6 per W tambah C. Kalau kita mau balikin ke bentuk yang asal, ya udah, W itu apa? W itu kan 2 tambah V. V itu apa? V itu U pangkat 3. U-nya apa? Tan. Jadi tan pangkat 3X. Inilah hasil akhirnya. Oke, sekarang kita masuk ke PDF yang by parts. Kita kembali dulu. Nah, di PDF yang by parts ini, salah satu variasi soal yang mau aku bahas paling pertama adalah nomor 2. T kuadrat kali cos T. Oke, kita tulis dulu ya, lihat di sini, biar sama-sama ingat. Nah, di sini, ingat, kalau kata aku tadi, ketika kita bertemu dengan bilangan kuadrat atau bilangan yang pangkat banyak, itu langsung aja kita terapin DI. Berarti di sini, karena di sini U-nya adalah T kuadrat dan dV-nya adalah cos T, berdasarkan aturan ini, ya udah kita taruh di sini. Ini 2T, 2, 0. Ini diintegralkan yang bagian sini, ini sin T, ini min cos T, ini jadi min sin T. Kita kali silang, plus minus plus. Akan didapatkan T kuadrat sin T, plus 2T cos T, dan min 2 sin T, plus T. Itulah jawabannya. Jadi langsung aja kita terapin cara yang tercepat aja, cara yang paling instan. Kalau ketika berjumpa dengan pangkat banyak. Lanjut, sekarang ada variasi ketika kita bertemu dengan logaritma natural. Tuh. Nah, logaritma itu posisinya paling depan. Artinya apa? Dialah U-nya, dan inilah dV-nya. Kita jabarkan, kalau U-nya ln X, maka DU-nya adalah 1 per X. Ya enggak? Karena 1 per X diintegralkan adalah ln X. Lanjut, kalau dV-nya X, maka V-nya adalah 1/2 X kuadrat. Langsung kita mainkan di rumus yang tadi. UV kurang DU kali V. Itu ada seperti ini, 1/2 X kuadrat kurang integral dari 1 per X kali 1/2 X kuadrat. Ini X kuadratnya bisa hilang, menyisakan 1/2 X doang. Ini kita tulis ulang, dan X per 2 X kuadrat dikurang. Nah, 1/2 X, kita integralkan X, integralnya adalah, oke, inilah jawabannya. Di soal nomor 9, kita bakal ketemu variasi yang ada Euler-nya. X kuadrat, E pangkat min X, dx. Ini, karena kita bertemu dengan pangkat lebih dari 1, yaudah kita pakai DI lagi. Ini E min X, kita integralkan jadi min E min X, E min X, min E min X, kan? Alhasil jadi X pangkat 2 kali E min X, kemudian dikurang 2X E min X, dikurang lagi 2 E min X. Tambah C. Di nomor 11, kita bakal ketemu dengan variasi yang ada inverse trigonometry. Oke, inverse trigonometry itu ada di Google ya. Kalian cari aja arcsin tan itu apa turunannya. Yang jelas sekarang, ini kita anggap ini dikali dengan 1. Antara inverse trigonometry dengan aljabar, itu yang menjadi U adalah inverse trigonometry. Aljabar yang ketiga gitu kan, inverse trigonometry itu yang kedua. Alhasil di sini U-nya adalah dia, dan V-nya adalah dia. Nah, kalau kalian googling, turunan dari tan min 1Y adalah 1 per 1 tambah Y kuadrat. Oke? Nah, lanjut. Oh, ini dV yang maksudku.
1, maka V-nya adalah Y gitu. Oke, kita jabarin. U kali V-nya adalah ini. Jadi U kali V-nya adalah 1/1 tambah Y kuadrat dikali Y. Lanjut, kita tulis ulang. Nah, ini kan ibaratnya sama kayak Y per 1 tambah Y kuadrat. Itu sama aja kayak ini perlu kita pakai U substitute. Nah, jadi di soal by parts itu nggak menutup kemungkinan kita bakal memakai level 2. Jadi dalam level 3 itu bakal ada level 2. Kita Y kuadrat tambah 1 itu ibaratkan sebagai U, maka DU-nya adalah 2Y. DY. Sini ada DY ya. YDY itu kan DU per 2. Maka bisa nih kita ubah jadi 1/2 kali 1 per U DU. Nah, 1/2 1/U. 1/U itu kan integralnya adalah ln U. Atau kalau kita balikin bentuk U-nya adalah Y kuadrat tambah 1. Dan di sini tan min 1Y kali Y kurang 1/2 ln Y kuadrat tambah 1. Gitu ya. Selanjutnya ada di variasi nomor 25. Di sini variasinya sangat unik, yang mana di sini kita betul-betul menerapkan yang by parts beserta dengan U substitute. Gimana caranya? Kita seperti ini pertama. Kita anggap yang di dalam pangkat ini sebagai U. Nah, pangkatnya ini sebagai U. Maka kalau kita pengen di luarnya doang tanpa akar itu kan U kuadrat 3x tambah 9. Kalau kita turunkan kedua ruas, itu kan bakal jadi 2U DU dan 3 DX gitu kan. Kalau kita pengen DX-nya sendiri, karena di sini cuma ada DX, nggak ada embel-embel lain, ini kan ibaratnya ada X kali 1 gitu kan. Ya udah, kita pindahin 2/3U DU sama dengan DX. Baru di sini kita bisa substitusikan akar integral dari E pangkat U kali 2/3U DU. Nah, kita lihat di sini 2/3 bisa kita keluarin dari integral U kali E pangkat U. Nah, disinilah bagian kita harus memakai by parts. Kita anggap U ini sebagai mungkin kita pakai simbolnya ya. V dengan W misal. Ini V, ini DW. V sama dengan U, maka DV sama dengan 1 DU. Kemudian DW sama dengan E pangkat U, maka W doang itu E pangkat U juga. Kita terapkanlah rumus by parts ini. U kali V kali W sama dengan U EU dikurang integral dari 1 kali E pangkat U. Nah, kita permainkan. Integral dari E pangkat U adalah E pangkat U. Dah, selesai di sini. Lanjut variasi sulit berikutnya ada di nomor 28. Di nomor 28 itu soalnya seperti ini. Ln X kuadrat tambah X dx. Nah, di soal ini udah jelas siapa yang menjadi U, yaitu si logaritma ini, logaritma natural ini. Dan V-nya adalah 1 di sini misalnya. Dialah dV-nya. Dan 1 ini hitungannya adalah aljabar. Kita buat U sama dengan ln X kuadrat tambah X, maka DU-nya adalah 1 per X kuadrat tambah X. Tapi dengan catatan yang namanya chain rule, yang namanya turunan, kalau di dalam kurungnya ada sesuatu, si dalam kurung juga harus keluar. Jadi 2X tambah 1. Gitu ya. Lanjut, dV-nya itu 1, maka V-nya adalah X. Kita pakai rumus by parts. U kali V-nya sama dengan ini. Kemudian integral dari 2X tambah 1 per X kuadrat tambah X dikalikan dengan X gitu. Nah, ini bisa kita kalikan ya. Menjadi 2X kuadrat tambah X kuadrat tambah X. Nah, ini bisa disederhanakan. Jadi atas bawah itu kita kali per X. Kalau atas itu dikali per X itu dia bakal menyisakan 2X tambah 1 per yang bawah menjadi X tambah 1. Nah, bentuk ini itu bisa kita sederhanakan lagi menjadi, kita tulis dulu, menjadi 2 kurang 1 per X tambah 1. Ya, betul. Lanjut, ln X kuadrat ini kita tulis ulang aja. Kurang integral dari 2 dx tambah, ini kan ibarat dalam kurung ya. Jadi kalau kita mau kalikan di sini terus kalikan di sini jadi tambah integral 1x tambah 1 ln X kuadrat tambah X kali X kurang 2x tambah, ini kita harus pakai ini lagi, U substitute di sini. K. Nah, jawabannya adalah ln U tambah C. Inilah jawabannya. Oke, jadi di nomor 21 ada variasi yang betul-betul unik banget, yakni E pangkat X kali sin X. Nah, ini karena kita bakal ketemu dengan, coba kita kerjain aja dulu ya. Kalian bakal lihat sendiri apa janggalan. Ini adalah eksponen, jadi ini dV dan ini U. Kita speedrun. Nah, kita mainkan. Oke, setelah kita jabarkan, rupanya kita ketemu bentuk seperti ini. Oke, sekarang coba kita mainkan ini. U-nya cos X. Nah, sebenarnya kalau kalian agak visioner nih, kalian bakal melihat pola ketika kita mengintegralkan ini, kok justru malah dapat bentuk integral yang baru lagi. Dan seandainya kita integralkan ini, tentu bakal berulang terus dong. Kita bakal dapat bentuk integral lagi, yang nggak sederhana, nggak habis-habis gitu. Itulah bagian janggalan dari persamaan ini. Tapi ketika kalian ketemu dengan soal seperti ini, kuncinya adalah lanjutin terus, karena yang namanya hal yang berulang dalam matematika itu pasti ada pola. Kita buktikan. Kita kasih dalam kurung dulu. Oke, memang di sini ternyata kita malah dapat bentuk baru lagi, bentuk sin X kali E pangkat X. Tapi kalau kalian balik lagi ke soal, itu kan yang ditanya E
pangkat X kali sin X, integral dari ini. Kok kita malah ketemu lagi sama bentuk ini? Nah, jadi seandainya bentuk pertanyaan tadi aku simbolkan dengan I, maka kalau kita tulis ulang, akan terjadi hal yang sangat unik. Dikurang I lagi. Artinya apa? Kita menggunakan logika aljabar sederhana di sini. Kita pindahkan ruas dan sendirikan I-nya. Kita pindahkan si 2 ini jadi di sini. Nah, inilah hasilnya. Dan dengan catatan, C yang digunakan di sini adalah C kedua. Karena ada 2 tadi di sini. Dan yang awalnya plus C itu di atas, sekarang kita setarakan. Sekarang kita berikan perlakuan yang sama. Yang di sini kita per 2, di sini kita per 2 gitu. Jadi jangan cemas ketika ketemu bentuk berulang seperti ini. Dan biasanya ini bakal berlaku ketika soalnya adalah Euler dipertemukan dengan trigonometri. Aku bisa bilang kurang lebih itu dia variasi-variasinya, yang mana selebihnya soal-soal selanjutnya itu cuma perlu penalaran lebih lanjut aja, cuma perlu puzzle dimainkan lagi, pemikiran dimainkan lagi. Untuk kunci jawaban dari soal-soal tadi itu kalian cara jawab nanti ya. Terima kasih. Ini udah jam 6 pagi. Mana nggak kelihatan ya? Intinya jam 6 pagi dan kita start tadi jam 4, itu udah 2 jam belajar. Dan kasih tahu aku kalian dapat skor berapa di substitute dan dapat skor berapa di by parts. Kalau nggak salah substitute itu ada 52 soal dan by part ada 56 soal ya. Kasih tahu aja ke aku nanti kalian dapat berapa. Semangat terus belajarnya. See you later.